Dangkalan kira-kira itu tuh. Saya sampai 2 kali menyimak video ini secara utuh. Ada 2 kesimpulan yang ingin saya tanggapi. Saya menemukan kontradiksi dari apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung. Atau sederhananya tidak disiplin berpikirnya Bung Rocky Gerung dalam menyikapi persoalan Kang Deddy Mulyadi dan barak militer. Oke, langsung saja 2 poin itu apa yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, kata Bung Rocky Gerung bahwa pikiran tidak bisa didisiplinkan. Itu poin pertama. Maka saya jawab Bung Rocky Gerung, ilmu falsafah itu apa kalau bukan untuk mendisiplinkan pikiran? Kalau di kami, misalnya di dunia pondok pesantren, itu ada ilmu mantik. Ilmu mantik itu kan untuk mendisiplinkan pemikiran. Di kelompok Anda, di orang-orang luar, itu ada ilmu falsafah. Itu kan untuk mendisiplinkan pemikiran. Jadi kalau Anda ngomong bahwa pikiran tidak bisa didisiplinkan, di situ Anda sudah kacau. Kecuali memang tujuan Anda ingin mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua, lebih lucu lagi Anda, Bung Rocky Gerung, bahwa barak militer itu adalah tempat untuk mendisiplinkan tubuh, bukan untuk mendisiplinkan pemikiran. Nah, kalau sudah poinnya tadi di pertama, pemikiran tidak bisa didisiplinkan, ia mau barak militer, mau pondok pesantren, mau fakultas, ya semuanya bukan tempat mendisiplinkan pemikiran dong. Ingat poin Anda Pak, pikiran tidak bisa didisiplinkan. Jika demikian, hujah Anda Bung Rocky, maka barak militer, fakultas, pondok pesantren itu bukan tempat mendisiplinkan pemikiran. Itulah rancunya kesimpulan yang dibangun oleh Bung Rocky Gerung dalam VT ini. Maka hemat saya begini, Bung Rocky, pikiran bisa didisiplinkan melalui keilmuan tadi, baik falsafah atau ilmu mantek. Yang kedua, barak militer itu adalah ikhtiari, ijtihadinya Kang Deddy Mulyadi. Semoga dengan barak militer, tubuh dan pemikirannya terdidik. Salam akal sehat, sehat selalu Bung Rocky Gerung, dan sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Saya penuhi janji saya untuk menjadi bemper Kang Deddy Mulyadi, tanpa pesanan. Saya kritik kepada pejabat, tapi kita harus mengakui ketika itu benar, kita harus berani mengatakan benar. Salam berut Kang Deddy Mulyadi. KDM King Deddy Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu. Sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ini ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu, kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur, visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body.
tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak gitu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7, sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ.